Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ahmad Hafid, Maulida Salsabila, dan saya Nabila Zumra Rubah akan membahas ujian akhir semester mengenai roman filsafat Ibnu Tufail. Perkembangan filsafat Islam memiliki banyak aspek yang harus dipahami, dijelaskan, dan diuraikan. Banyak tokoh filosof Muslim yang berusaha untuk mengaitkan antara filsafat dengan agama dan melahirkan banyak pemikiran-pemikiran. Salah satunya adalah dari Ibnu Tufail. Dia adalah salah satu di antara sekian banyak filosof Islam yang mampu menghasilkan karya fenomenal yang berbau filosofis mistis. Melalui karyanya dalam novel Hai bin Yakzan, ia menuangkan pemikiran mengenai bagaimana akal pikiran mampu menangkap, merenungkan, dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu ada yang menggerakkan dan penggerak itu tiada lain adalah Tuhan pencipta alam semesta. Selanjutnya itu filsafat menurut Yahya ibn Yazan. Hakikatnya, inti pemikiran Ibnu Tufail termuat dalam karyanya, yaitu Hai ibn Yazan. Dalam mukadimahnya, Ibnu Tufail menjelaskan bahwa tujuan penulisan buku itu untuk menyaksikan kebenaran atau al-haq, yaitu menurut cara yang ditempuh oleh para ahli al-zauq dan musyahadah atau para ahli tasawuf yang telah mencapai tingkatan kewalian. Tak mudah untuk menjelaskan buku itu, isinya yang rumit, padat, dan penuh tamsil. Tapi hanya bisa dikemukakan dengan lambang ilmu tufail yang menyajikan hakikat Hai ibn Yazan. Roman Hai bin Yazan adalah cara bin Tufail menjelaskan tentang al-hikmah al-masyukiyah atau pengalaman mistik sebagai kebenaran dan kebahagiaan tertinggi yang bisa dicapai melalui refleksi filosofis murni atau dengan interpretasi metaforis atas simbol-simbol keagamaan. Menurut Ibnu Tufail, filsafat adalah suluk untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Untuk mencapainya, seseorang harus menyepi dari kehidupan yang praktis sehari. Mereka harus mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sosial, karena akan mencemari pikirannya. Oke, kali ini lanjutan ya sinopsis dari Hai bin Yazdan. Yang pertama itu ada fase pertama. Hai dipelihara seekor kijang hingga ia dapat belajar tindak tanduk dan bahasa hewan sekelilingnya. Ia mulai menutupi tubuhnya, membuat tempat berteduh dan mempersenjatai dirinya. Bahkan ia mulai menyimpan bahan makanan untuk persiapan. Fase keduanya yaitu kijang yang memeliharanya mati. Hai berusaha untuk mengetahui penyebab kematian kijang itu dan kematian binatang-binatang lainnya. Hasil penyelidikan yang menyimpulkan adanya jiwa yang merupakan daya sentral dan bersifat imaterial. Jiwa tersebut berfungsi sebagai penggerak jasad binatang-binatang. Hai menemukan hal itu setelah melakukan pembedahan terhadap mayat-mayat binatang. Pada tahap ini, pula ia mengetahui fungsi setiap anggota badan dan daya yang menggerakkannya. Lanjut itu ada fase ketiga. Nah, fase ketiganya itu Hai mulai mengetahui api, kegunaan, dan sumbernya. Dari pemikiran tentang itu, ia sampai kepada kesimpulan tentang adanya kausalitas yang menyebabkan adanya tertib alam dan akal budi. Lanjut ke fase keempat, Hai mulai mengetahui kesatuan dan keberagaman pada jasad dan jiwa yang telah diamatinya. Pada tahap ini, ia telah sampai kepada generalisasi dan klasifikasi berdasarkan kesatuan dan keberagaman itu. Lanjut ke fase kelima, Hai melihat ke atas dan memperhatikan benda-benda langit. Dari pengamatannya, ia mengetahui astronomi. Namun yang lebih penting dengan melihat ketertiban dan keteraturan serta pergerakan dan perubahan, ia memikirkan kesamaan dengan bumi atau makhluk bumi dan menyimpulkan kepastian adanya penggerak tertentu yang sama dengan semuanya. Lalu itu ada fase keenam. Hai menegaskan bahwa perbedaan perjalanan antara jasad yang materi dengan jiwa yang imateri. Di samping menemukan kepastian adanya penggeraknya yang disebut wajib al-wujud, menurutnya asal alam materi itu tidak memungkinkan materi lagi. Karena jika demikian, tentulah ada rangkaian materi yang tidak pernah berunjung atau tasalsul. Jadi, asal pertama ini harusnya imateri dan wajib al-wujud. Jasad itu berbeda perjalanannya dengan jiwa. Jiwa yang imateri itu yang dapat mengetahui wajib al-wujud dan selalu tunduk padanya, dengan begitu jiwa tersebut akan abadi. Sebaliknya, ada yang tidak mengenal dan tunduk kepadanya akan hancur. Lalu itu ada lanjutannya fase ketujuh. Hayim membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu pasti baik dan bijaksana, sempurna, penuh
rahmat, dan menjadi tujuan setiap manusia. Karena itu, puncak kebahagiaan menurutnya hanya dapat dicapai bila seorang selalu berhubungan dengan jiwanya, juga dengan Tuhan tanpa henti, selalu merenungkan dan memikirkannya, serta melepaskan diri dari dunia materi. Dengan perenungan yang demikian, seorang akan sampai kepada objek pengetahuan yang paling tinggi, yaitu wajib al-wujud, dan itulah puncak yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia. Nah, habis itu ada 3 tokoh penting dalam kisah Hai bin Yazdan. Ada tiga tokoh penting dalam Hai bin Yazdan yang melambangkan 3 cara menjalani kehidupan manusia di dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Hai bin Yazdan melambangkan kehidupan seorang filsuf pemikiran atau filsuf sejati. Dia hidup hanya untuk memikirkan alam dan segala isinya, memikirkan dirinya sendiri, dan cepat atau lambat memulai percaya pada keberadaan Tuhan. Yang kedua ada Afsal, melambangkan kehidupan yang religius. Dia untuk memikirkan wahyu sebagai kebenaran yang akan segera datang, keyakinan akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, dan ketundukan serta ketaatan terhadap segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga itu ada Raja Salman dan rakyatnya, melambangkan kehidupan kebanyakan orang di dunia. Mereka hidup penuh dengan pengaruh nafsu, mereka menginginkan kebahagiaan, kekayaan, dan status. Keyakinan mereka kepada Tuhan datang hanya pada tahap akhir mengajar guru di lembaga baik formal maupun informal, dan tidak melibatkan keyakinan yang kuat. Oleh karena itu, hidup mereka penuh dengan nafsu dan dosa. Nah, selanjutnya itu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang habis itu pesan yang ingin disampaikan oleh Ibnu Tufail dalam karyanya Hai bin Yazdan, yaitu Ibnu Tufail memaparkan secara generik hakikat dan individualistis manusia dalam meraih pengetahuan. Sanalah dasariah yang dimiliki. Temuan dari eksperimen Ibnu Tufail dengan fiksinya itu ialah bahwa bahasa, budaya, agama, dan tradisi tidaklah penting bagi pengembangan pikiran yang sempurna, bahkan boleh jadi menghalangi kemajuannya. Baik, kesimpulannya, pada intinya kisah Hai bin Yazdan, karya filosof Muslim Ibnu Tufail ini menjelaskan kepada setiap orang bahwa pengembaraan yang mampu mereka lakukan akan mengantarkan mereka kepada pengungkapan atas deviasi-deviasi kehidupan yang tidak sama dengan eksistensi mereka sendiri. Hakikat inilah yang nantinya akan mengantarkan setiap orang pada kesadaran bahwa segala yang menggerakkan alam semesta beserta isinya dan eksistensi setiap makhluk hidup diciptakan adalah oleh zat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.